Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramatang dengan NIM 502200441 dari lokal 4D Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum yang diberikan oleh Bapak Fadil Mubarak terkait mata kuliah ekonometrika. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan mengenai peramalan terhadap harga saham PT Dian Swastika Santosa Tbk. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan data saham bagian volume saja pada PT Dian Swastika Santosa dari tahun 2020 hingga tanggal hari ini atau hingga sekarang. Nah, data ini kita sebut saja sebagai data simulasi. Di sini kita akan meramal data saham volume 100 hari ke depannya. Sebelum itu, kita ketahui dulu bahwa peramalan adalah salah satu metode analisis yang menggunakan data masa lalu dari sebuah variabel ataupun kumpulan variabel untuk mengestimasi nilainya di masa yang akan datang. Nah, pada kali ini dalam peramalan kita akan menggunakan yang namanya metode time series ARIMA atau yakni Auto Regressive Integrated Moving Average. Baik, langsung saja. Di sini langkah pertama adalah kita harus memanggil datanya terlebih dahulu dengan fungsi sebagai berikut. Kemudian kita running. Nah, setelah itu data ini kita namakan dengan data agar memudahkan kita dalam mengeksekusi fungsi lainnya. Kemudian kita lihat data teratasnya itu dengan fungsi head data. Baik, sudah jelas bahwa ini merupakan data teratas dari data yang akan kita eksekusi nanti. Kemudian di sini kita hanya akan menggunakan data bagian volumenya saja. Jadi di sini kita menggunakan fungsi berikut ini untuk mengeksekusi bagian volumenya saja. Nah, setelah itu kita akan melihat bagian data teratasnya saja. Kita running. Nah, di sini sudah jelas bahwa data teratas dari bagian volume saham, harga saham, yaitu ada 500, 0, 300, 0, 0, dan 0. Kemudian di sini juga kita akan menganalisis grafik ataupun plot dari data volume saham yang akan kita eksekusi. Nah, di sini kita menggunakan fungsi TS.plot ataupun time series plot. Nah, baik, langsung saja kita running. Nah, di sini sudah tampak grafik dari volume saham PT Dian Swastika Santosa Tbk. Kemudian di sini juga kita akan menganalisis ARIMA. Di sini sebelumnya kita harus menggunakan package yaitu T-series. Nah, kebetulan di sini saya sudah mendownloadnya. Kita langsung saja running. Oke, kemudian kita masuk ke dalam identifikasi untuk model time series ARIMA, apakah stasioner ataupun konstan. Nah, jadi stasioner itu dapat dikatakan sebagai konstan dengan menggunakan fungsi ADF test. Nah, ADF sendiri merupakan singkatan dari Augmented Decay Fuller Test. Baik, langsung saja kita running. Nah, sudah terlihat jelas bahwa hasil dari ADF test di sini p-value-nya sebesar 0,01, kemudian lag order-nya itu ada 8. Nah, untuk p-value-nya ada 0,01 hingga memunculkan sebuah alternatif
yang mengatakan bahwa data saham ini adalah data saham yang stationary ataupun konstan. Selanjutnya kita akan menganalisis ACF dan PACF. ACF merupakan singkatan dari Auto Correlation Function. Kemudian kalau PACF adalah singkatan dari Partial Auto Correlation Function. Langsung saja kita running. Dari fungsi tersebut kita lihat grafik yang muncul dari fungsi ACF. Di sini kita akan menganalisis berapa balok ataupun bisa dibilang balok. Nah, di sini setelah saya analisis ada beberapa balok. Di sini ada 21. Jadi ACF ini sangat mempengaruhi untuk pendugaan kita pada fungsi selanjutnya. Nah, begitu dengan PACF kita running. Nah, di sini sama halnya dengan ACF bahwa di sini kita juga akan menghitung yang dinamakan ataupun bisa kita sebut sebagai balok. Nah, di sini saya analisis ada 2. Nah, sama halnya dengan ACF, PACF ini juga akan mempengaruhi fungsi selanjutnya. Kemudian kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu untuk pendugaan. Di sini kita akan melakukan 4 kali pendugaan yang kita namakan sebagai dugaan 1, dugaan 2, dugaan 3, dan dugaan 4. Nah, untuk dugaan 1 kita menggunakan fungsi ARIMA dengan order sesuai dengan hasil dari ACF dan PACF. Langsung saja kita running. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah tampak hasilnya mengenai dugaan 1 dengan hasil ada AR1, AR2, MA1, MA2, MA3 sampai MA21, dan ini adalah interceptnya. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk pendugaan yang kedua, tetapi di pendugaan kedua ini kita akan melakukan yang namanya perluasan model dugaan. Nah, jadi di sini kita akan melakukan yang namanya pengurangan dan penambahan. Di sini kita akan mengisi 20, kemudian di sini tetap. Nah, baik, langsung saja kita running. Nah, sudah jelas hasil dari pendugaan 2 dengan menggunakan fungsi ARIMA. Sama halnya dengan pendugaan ketiga, bahwa di sini kita akan menganalisis tetapi dengan melakukan yang juga yang namanya perluasan model. Sudah nampak hasil dari pendugaan ketiga, lanjutkan ke pendugaan keempat. Nah, untuk penganalisisan pendugaan 1 hingga 4 telah kita selesai laksanakan. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis koefisien dari keempat dugaan yang telah kita analisis tadi. Di sini kita akan menganalisis apakah keempat dugaan ini itu signifikan ataupun tidak. Di sini kita akan menggunakan package LM test ataupun linear model test. Langsung saja kita running.
Oke, kemudian kita lihat apakah dugaan 1 signifikan atau tidak. Nah, di sini jelas bahwa di dalam dugaan 1 terdapat beberapa nilai yang signifikan seperti AR2, kemudian MA2 dan sebagainya. Nah, kemudian untuk koefisien tes dugaan 2, nah, sama halnya di sini ada beberapa hal yang signifikan, yaitu seperti AR2, kemudian MA2 dan sebagainya. Selanjutnya kita running yang koefisien tes bagian dugaan 3. Nah, di sini juga sudah jelas bahwa di dalam dugaan 3 terdapat beberapa nilai yang signifikan seperti nilai MA3, kemudian MA4 dan sebagainya. Kemudian untuk dugaan keempat, nah sama halnya juga di sini ada beberapa nilai yang signifikan seperti AR1, MA1, MA3 dan lain sebagainya. Nah, setelah kita memeriksa signifikan atau tidaknya data tersebut, maka kita lanjutkan dengan menganalisis nilai error ataupun residual dari data saham ini. Sudah, lanjutkan dengan menganalisis apakah data saham ini layak ataupun tidak. Nah, maksud dari kata layak di sini, sesuaikah atau tidak menggunakan model time series A5. Nah, jika tidak layak, maka dapat menggunakan metode time series lainnya. Langsung saja kita running di sini fungsinya. Oke, nah sudah jelas. Kemudian yang kedua, dugaan ketiga dan dugaan keempat. Nah, jika dianalisis dari keempat dugaan, di sini sama saja hasilnya, yaitu 1. Kemudian kita lanjutkan untuk analisis selanjutnya, di mana di sini kita akan menganalisis keakurasian ataupun akurasi dari keempat dugaan ini. Di sini kita menggunakan package forecast. Nah, ini. Kemudian kita analisis akurasi dugaan 1, akurasi dugaan 2, 3 dan 4. Nah, setelah dianalisis nampak bahwa di sini yang terkecil, jadi kita di sini patokannya ke TRRMSE. Sebenarnya di dalam analisis akurasi perdugaan kita dapat menggunakan beberapa teknik. Di sini ada teknik ME ataupun mean error, kemudian RMSE, MAE. Tapi di sini kita hanya fokus untuk menggunakan teknik RMSE. Mengapa? Karena teknik RMSE merupakan ataupun teknik yang dapat dikatakan dengan teknik yang sebagai teknik yang mudah. Mengapa? Karena di dalam teknik RMSE pasti nilainya itu selalu positif, sehingga memudahkan kita dalam analisis yang manakah nilai yang terkecil di antara keempat dugaan tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa di bagian RMSE dari keempat dugaan ini yang terkecil adalah dugaan ketiga. Di sini yang terkecil adalah mohon maaf, di sini yang kita lihat yang terkecil adalah dugaan 2926, 2937, 2952, 2935. Di sini yang terkecil adalah dugaan 1, yakni 2926.667. Nah, setelah kita melihat keakurasian dari data ini, kemudian kita lanjutkan dengan menghitung 100 hari ke depan dari data saham ini. Di sini kita menggunakan fungsi ini, kemudian di sini kita ganti menjadi dugaan 1 karena berdasarkan teknik RMSE yang terkecil adalah dugaan 1. Nah, baik, langsung saja kita running.
Nah, sudah. Kemudian untuk kita melihat ataupun memastikan apakah data kita ini sudah bertambah ataupun tidak. Nah, kita lihat bagian peramalan. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa jumlah data kita ini mengalami namanya penambahan. Di sini data kita berjumlah 655. Kemudian untuk memastikannya kita coba cek bagian ini, bagian data. Nih, sini terlihat jelas bahwa sebelum kita melakukan penambahan 100 hari ke depannya ataupun peramalan 100 hari ke depannya, itu jelas bahwa data kita sebelumnya itu berjumlah 555. Namun setelah kita melakukan peramalan 100 hari ke depannya, data kita itu mengalami penambahan jumlah, yaitu sebesar 100. Jadi totalnya ada 655 data. Nah, kemudian untuk fungsi ini ataupun analisis yang telah kita lakukan ini dapat kita simpan melalui Windows Excel ataupun program Excel. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi ini. Oke, langsung saja kita ini. Nah, kita lihat bagian apakah sudah tersimpan ataupun belum. Nah, ini sudah tersimpan. Kemudian kita buka. Ini sudah jelas, sudah tertulis di bagian Excel mengenai data yang telah kita eksekusi tadi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun tindakan, saya mohon maaf. Yang saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.